Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimandida Maharani, absen 4 dari kelas manajemen pemasaran Cipagi. Di sini saya akan menjawab 15 pertanyaan dari mata kuliah perilaku konsumen. Oke, baik. Pertanyaan pertama ada mengenai apa itu segmentasi pasar dan mengapa itu penting dalam dunia pemasaran. Oke, segmentasi pasar ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan dengan karakteristik tertentu seperti misalnya usia, jenis kelamin, wilayah, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa segmentasi pasar ini penting dalam pemasaran? Nah, segmentasi pasar ini penting dalam pemasaran karena dapat kita melakukan segmentasi pasar, kita ini lebih memahami konsumen. Pemasar ini lebih memahami lebih baik siapa target pasarnya. Contohnya nih perusahaan McD. Nah, perusahaan McD ini kan sudah banyak ada di setiap negara dan setiap negara tuh pasti beda-beda menunya. Contohnya nih negara India dengan negara Indonesia, yang mana di India ini mayoritas penduduknya itu vegetarian. Nah, maka perusahaan McD ini menyajikan menu yang vegetarian, contohnya burger yang terbuat dari sayur hijau, kacang polong, kentang, wortel, dan rempah-rempah khas India. Sedangkan di Indonesia ini perusahaan McD ini lebih menyajikan makanan menu cepat saji. Nah, ini cara perusahaan McD untuk memasarkan produknya melalui segmentasi pasar. Selain dengan memahami konsumen, yang kedua itu ada dengan penyesuaian produk dan layanan. Nah, melalui segmentasi pasar ini, perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan setiap segmennya. Contohnya nih, misalnya anak muda yang tinggal di perkotaan dengan penghasilan menengah ke atas mencari pakaian yang terkini dan trendy. Jadi, pemasar ini bisa menargetkan anak muda tersebut untuk menjadi pangsa pasarnya. Pertanyaan kedua ada mengenai jelaskan konsep targeting dalam strategi pemasaran dan bagaimana hal tersebut terkait dengan segmentasi pasar. Oke, baik. Konsep targeting dalam strategi pemasaran ini adalah pemilihan dan penentuan segmen pasar tertentu yang akan menjadi fokus utama dari upaya pemasaran. Nah, setelah melakukan segmentasi pasar untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik terupa, perusahaan ini perlu memilih segmen-segmen ini yang paling menjanjikan atau strategis untuk ditargetkan. Lalu, bagaimana targeting ini terkait dengan segmentasi pasar? Nah, targeting ini bisa dibilang terkait dengan segmentasi pasar ini karena kedua konsep ini saling melengkapi dalam strategi pemasaran, yang mana dalam segmentasi pasar ini memecah pasar yang lebih luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, geografi, perilaku, ataupun psikografis. Nah, setelah melakukan segmentasi, langkah selanjutnya adalah memilih segmen mana yang akan menjadi fokus utama pemasaran, dan itulah yang disebut dengan targeting. Pertanyaan ketiga ada mengenai berikan contoh strategi segmentasi pasar yang berhasil dan jelaskan mengapa strategi tersebut efektif. Baik, contoh perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan Apple dengan produknya yaitu HP iPhone. Nah, kita bisa bilang sampai saat ini banyak sekali orang yang menginginkan atau memakai HP iPhone walaupun dengan harga yang bisa dibilang sampai puluhan juta. Tetapi mengapa orang tersebut itu tetap kekeh menginginkan HP iPhone ataupun memakai HP iPhone dengan harga yang sampai bisa dibilang puluhan juta. Nah, perusahaan Apple ini melakukan segmentasi pasarnya dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama ini perusahaan Apple ini mensegmentasikan produknya berdasarkan dengan kategori pengguna. Nah, Apple ini menargetkan pasar yang mencakup konsumen profesional, pelajar, dan pengguna umum dengan produk-produknya seperti iPhone SE, iPhone Pro, bahkan dengan iPhone Pro Max. Yang kedua ada mengenai perusahaan Apple ini melakukan pendekatan demografis dan psikografis. Nah, Apple ini menargetkan pengguna yang mencari inovasi teknologi, desain yang elegan, dan juga integrasi sempurna antara perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada pendekatan premium. Nah, Apple ini sendiri memposisikan dirinya sebagai merek premium. Nah, menargetkan segmen pasar yang mencari kualitas tinggi, desain yang elegan, dan juga pengalaman pengguna yang eksklusif. Nah, ini tercermin dalam harga yang lebih tinggi, walaupun harganya sampai dengan puluhan juta, tetapi itu sebanding dengan produk yang diberikan.
Lalu yang keempat ada inovasi terus-menerus. Nah, Apple ini tiap tahun pasti launching produk baru gitu kan. Nah, tahun ini nih launching iPhone 15 dengan fitur yang sangat canggih, desain yang sangat elegan. Nah, peluncuran produk baru ini secara teratur menjadi daya tarik dan minat dari pelanggan. Kelima ada ekosistem produk. Nah, Apple ini menciptakan ekosistem produknya yang terintegrasi dengan baik. Misalnya nih iPhone terhubung secara mulus dengan produk-produk lainnya seperti MacBook, iPad, Apple Watch, dan bahkan layanan seperti iCloud. Nah, ini nih menciptakan layanan loyalitas pelanggan dan mendorong pengguna untuk memilih produk Apple dalam berbagai kategori. Lalu mengapa strategi ini efektif? Nah, strategi ini bisa dibilang efektif karena perusahaan Apple ini sudah berhasil mengidentifikasi dan memahami dengan baik kebutuhan dan preferensi setiap segmen pasar yang mereka targetkan melalui penciptaan nilai merek yang tinggi dengan menggabungkan unsur desain, inovasi, dan eksklusivitas yang membuat konsumen bersedia membayar dengan harga premium. Pertanyaan kelima ada bagaimana perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini dapat mempengaruhi preferensi konsumen karena keduanya ini memiliki atau memberikan dorongan atau intensif yang berbeda untuk memuaskan kebutuhan atau mencapai tujuan. Yang mana dalam motivasi intrinsik ini cenderung lebih memilih produk ataupun layanan yang memberikan pengalaman positif, memenuhi rasa ingin tahu, atau memberikan kepuasan pribadi. Mereka ini mungkin lebih tertarik pada produk dengan kualitas tinggi, desain yang menarik, dan bahkan fitur yang unik yang memenuhi kebutuhan emosional atau intelektual mereka. Sedangkan dalam motivasi ekstrinsik ini mungkin lebih cenderung memilih produk atau layanan yang memberikan penghargaan eksternal seperti misalnya diskon, poin loyalitas, atau bahkan pengakuan sosial. Pertanyaan selanjutnya, berikan contoh produk atau layanan yang memanfaatkan prinsip motivasi konsumen dengan baik. Nah, contoh yang saya ambil adalah program loyalitas Starbucks yang disebut sebagai Starbucks Reward. Nah, program ini berhasil menggabungkan elemen motivasi intrinsik dan ekstrinsik untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Yang mana dalam motivasi ekstrinsiknya, Starbucks ini memberikan poin atau bintang kepada pelanggan yang setiap kali melakukan pembelian, yang mana poin ini nanti dapat ditukarkan dengan minuman ataupun dengan makanan secara gratis. Selain itu, pelanggan yang menjadi anggota rewards juga mendapatkan diskon dan promosi khusus seperti diskon ulang tahun dan juga promosi eksklusif bagi anggota. Sedangkan untuk motivasi intrinsiknya dalam program ini memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan pesanan mereka dan mendapatkan minuman gratis setelah mengumpulkan sejumlah poin. Nah, ini memberikan rasa pencapaian dan personalisasi yang meningkatkan kepuasan pelanggan secara intrinsik. Pertanyaan ketujuh ada bagaimana kepribadian seseorang dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, kepribadian seseorang ini dapat mempengaruhi preferensi konsumen ini bisa melalui beberapa faktor, yaitu yang pertama melalui preferensi gaya hidup. Misalnya nih seseorang yang bisa bilang ekstrovert ini mungkin lebih suka produk ataupun layanan yang mendukung dengan kehidupan sosial, sedangkan individu yang bisa dibilang introvert ini mungkin lebih memilih pengalaman yang lebih pribadi. Yang kedua itu ada mengenai preferensi pilihan warna atau desain. Nah, preferensi terhadap pilihan warna atau desain ini dapat tercermin dari kepribadian seseorang atau individu dengan kepribadian yang kreatif mungkin cenderung lebih tertarik pada produk dengan desain yang unik dan juga warna yang mencolok. Dan yang ketiga ada kepribadian dan merek. Nah, preferensi konsumen ini dapat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kepribadian individu dan citra merek. Nah, individu ini cenderung memilih produk atau merek yang mencerminkan atau memperkuat aspek-aspek tertentu dari kepribadian mereka. Contohnya nih misalnya saya ini bisa dibilang cewek girly gitu ya. Kepribadian saya ini bisa dibilang cewek girly. Nah, maka untuk fashion saya mungkin memilih store ataupun toko fashion yang cocok dengan kepribadian saya yang girly ini. Contohnya store Girl Bucket, yang mana store Girl Bucket di Bali ini cenderung lebih fashion di sana tuh untuk
wanita-wanita yang bisa dibilang girly seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah yang ke-8, itu mengenai jelaskan hubungan antara kepribadian dan loyalitas konsumen terhadap merek. Nah, hubungan antara kepribadian dan loyalitas konsumen terhadap merek ini terjadi karena individu ini cenderung memilih merek yang mencerminkan atau mendukung aspek-aspek tertentu dari kepribadian mereka. Nah, contohnya seperti yang saya bilang tadi itu, saya ini bisa dibilang cewek girly, maka untuk fashion saya ini lebih memilih store ataupun fashion yang mencerminkan kepribadian saya ini. Nah, ketika saya ini merasa bahwa merek ini memahami atau sejalan dengan nilai-nilai dan karakteristik kepribadian saya, maka saya ini cenderung untuk tetap setia pada merek tersebut. Contoh lainnya tuh seperti ada individu ini dengan kepribadian yang aktif, petualang dan juga berani, mungkin lebih cenderung setia pada merek olahraga ekstrem atau merek petualangan yang menekankan nilai-nilai tersebut. Nah, karena merek tersebut ini mencerminkan atau memenuhi kepribadian dan preferensi mereka, nah keberlanjutan loyalitas terhadap merek ini dapat didorong oleh kesesuaian nilai dan identitas antara konsumen dan juga merek tersebut. Pertanyaan ke-9, ada apa peran budaya dalam membentuk kepribadian dan perilaku konsumen? Nah, budaya ini memainkan peran kunci dalam membentuk kepribadian dan perilaku konsumen karena budaya ini merupakan rangkaian nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, budaya ini menciptakan kerangka referensi yang membentuk cara individu memahami dunia, termasuk referensi dan perilaku konsumen. Misalnya nih, di beberapa budaya, kesuksesan dan status sosial dapat diatur oleh kepemilikan barang-barang mewah tertentu, sehingga individu dalam budaya tersebut ini mungkin cenderung memilih produk ataupun merek yang mencerminkan status sosial yang diinginkan. Nah, membentuk kepribadian konsumen mereka ini sesuai dengan norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam budaya mereka. Pertanyaan ke-10 itu ada mengenai apa perbedaan antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung dalam konteks perilaku konsumen. Nah, perbedaan antara pembelajaran langsung dan tidak langsung ini dalam konteks perilaku konsumen ini terletak pada cara konsumen ini memperoleh informasi atau pengetahuan yang membentuk perilaku mereka, yang mana dalam pembelajaran langsung ini cenderung lebih personal dan dapat menciptakan pengalaman yang lebih mendalam. Misalnya nih, saya ini seorang konsumen, saya ini ingin mencoba produk baru secara langsung atau mendengarkannya testimoni langsung dari teman ataupun keluarga tentang pengalaman mereka dengan suatu merek tersebut. Sementara untuk pembelajaran tidak langsung itu menciptakan pengetahuan yang tidak mungkin bersifat lebih umum atau tercermin dari persepsi media. Misalnya nih, melihat iklan dalam televisi, membaca ulasan produk online di e-commerce, dan juga mendengar informasi tentang suatu merek melalui influencer ataupun selebriti dari pengguna produk tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengalaman pembelian sebelumnya dapat mempengaruhi proses pembelajaran konsumen. Nah, pengalaman pembelian sebelumnya ini mempengaruhi proses pembelajaran konsumen ini dengan membentuk ekspektasi, preferensi, dan juga pengetahuan. Nah, yang mana dalam pengalaman positif ini cenderung meningkatkan loyalitas konsumen. Sementara kalau pengalaman negatif ini dapat memicu pembelajaran untuk menghindari kesalahan di masa depan. Contohnya ini seperti saya ini bisa dibilang senang atau gemar ke salon. Saya ini sudah memasuki beberapa salon, tetapi ada satu salon yang benar-benar layanan mereka itu bisa dibilang sangat bagus. Saya baru nyampe di salon itu, saya langsung disambut dengan hangat. Nah, dengan hal ini dapat membentuk persepsi positif terhadap salon tersebut. Sebagai hasilnya, saya ini memilih kembali ke salon yang sama di masa depan dan juga merekomendasikannya kepada orang lain. Sebaliknya, pengalaman negatifnya misalnya nih, saya ini pernah ke salon yang layanannya tidak ramah dan membuat saya
tidak nyaman. Nah, layanan yang kurang memuaskan ini dapat membuat saya sendiri sebagai konsumen mencari saran lain untuk pengalaman yang lebih baik. Pertanyaan yang ke-12 adalah jelaskan konsep stimulus respon dalam pembelajaran konsumen. Nah, konsep stimulus respon ini dalam pembelajaran konsumen ini merujuk pada proses di mana stimulus atau rangsangan dari lingkungan memicu respon atau tanggapan dari konsumen. Nah, ini nih mencerminkan cara individu belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya melalui interaksi stimulus respon. Contohnya itu seperti jika saya nih melihat iklan produk baru dan iklan tersebut ini berhasil menarik perhatian saya dan memicu keingintahuan saya akan produk tersebut. Mungkin saya merespon dengan mencari informasi lebih lanjut tentang produk tersebut atau bahkan membelinya. Nah, dalam hal ini nih iklan adalah stimulus yang merangsang respon pembelian atau tindakan lebih lanjut dari konsumen. Pertanyaan ke-13, mengapa komunikasi dengan konsumen ini penting dalam strategi pemasaran? Komunikasi ini dengan konsumen adalah penting dalam strategi pemasaran karena membantu membangun kesadaran, memahami kebutuhan konsumen, membentuk citra merek, dan bahkan memotivasi pembelian. Nah, interaksi komunikatif yang efektif memungkinkan perusahaan berkomunikasi nilai produk atau layanan mereka ini dengan jelas dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Contohnya nih, jika sebuah perusahaan ini meluncurkan produk barunya, komunikasi pemasaran yang efektif yang mungkin dapat dilakukan perusahaan yaitu melalui iklan, media sosial, ataupun promosi dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang fitur produk, manfaatnya, dan juga alasan mengapa produk tersebut ini memenuhi kebutuhan mereka. Nah, interaksi komunikatif ini membantu menciptakan minat, membangun pemahaman, dan juga mendorong konsumen untuk mempertimbangkan pembelian produk tersebut. Pertanyaan ke-14, bagaimana teknologi informasi dan media sosial mempengaruhi cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen? Nah, teknologi informasi dan media sosial ini telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen dengan memberikan platform baru dan alat untuk berinteraksi secara langsung, real time, dan juga lebih terbuka. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen, menyampaikan pesan pemasaran yang secara tepat sasaran, dan juga mendengar umpan balik konsumen dengan lebih efektif. Contohnya itu seperti perusahaan Nike. Kita sudah nggak asing lagi dengan yang namanya perusahaan Nike, karena perusahaan seperti Nike ini menggunakan media sosialnya seperti Instagram, Twitter, Facebook, bahkan TikTok untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen. Mereka ini tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga berinteraksi dengan pengikut, merespon pertanyaan, dan bahkan mendengarkan umpan balik. Ini menciptakan hubungan yang lebih akrab dan interaktif dengan konsumen, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat merek dan juga meningkatkan keterlibatan pelanggan. Pertanyaan terakhir adalah berikan contoh kampanye pemasaran yang sukses dalam membangun komunikasi efektif dengan konsumen. Nah, salah satu contoh kampanye yang saya ambil adalah kampanye Share a Meal dari brand makanan cepat saji yaitu McDonald's. Nah, yang mana kampanye dari McDonald's ini bertujuan untuk mengunggah emosi dan membangun citra positif bagi McDonald's sebagai merek yang peduli dan terlibat dalam isu sosial. Nah, McDonald's ini mengajak konsumennya untuk share a meal dengan membeli menu tertentu, dan sebagian keuntungan dari penjualan tersebut akan didonasikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Nah, McDonald's ini menggunakan berbagai platform media sosial, kampanye video, dan situs web untuk menyampaikan pesan kampanye. Mereka ini juga mendorong konsumen untuk berbagi pengalaman mereka dengan menggunakan tagar khusus di media sosial. Ini berhasil menciptakan keterlibatan konsumen yang tinggi, meraih dukungan publik, dan memberikan dampak positif melalui sumbangan kepada organisasi amal. Selain itu, McDonald's juga berhasil menggabungkan nilai-nilai sosial dengan citra mereknya, memperkuat hubungan dengan konsumen, dan juga meningkatkan citra positif di masyarakat. Nah, melalui kampanye Share a Meal, McDonald's ini berhasil memanfaatkan komunikasi pemasaran untuk tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membangun hubungan positif dengan konsumen dan menciptakan dampak sosial yang bermakna.
Baik, sekiranya cukup sekian pemaparan jawaban dari saya mengenai 15 pertanyaan UTS dari mata kuliah perilaku konsumen ini. Saya minta maaf apabila ada salah tutur kata, baik yang saya sengaja maupun tidak. Akhir kata saya ucapkan peran santi. Om, santi, 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 om. Bye-bye.